Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita akan bahas uh, mengenai produk lag time, kemudian production time phases, dan capacity plan. Oke, kita sudah bahas mengenai bagaimana caranya membuat peta proses operasi. Nah, kalau kita sudah melihat peta proses operasi, selanjutnya mungkin kita akan mencoba memahami bagaimana kita membuat semacam urutan proses kapasitas building. Oke, kalau ini ada satu kasus, misalnya mesin A itu memproduksi barang, kita selalu urutkan di proses ini yang bentuk hitam ini titik 1, kemudian merah, kemudian hijau ini misalnya mesin A. Mesin A ini kalau bekerja dalam menggunakan produk satu produknya, intervalnya sekitar 3 menit setiap antar output produk itu keluar, itu 3 menit. Pasti kan nggak mungkin merangkap, berarti setelah 3 menit selesai baru lanjut lagi 3 menit berikutnya, produk berikutnya. Nah, ini merupakan jumlah produk. Artinya kalau kondisi awalnya seperti ini, misalnya 3 menit, ini 1 menit, ini 2 menit. Kalau kita urutkan, kalau mengerjakan satu kan satu produk, kemudian kedua, yang proses berikutnya, ini berarti satu produk. Produk yang dihitung adalah jumlah yang terbelakang kan, jumlah produk yang paling akhir. Nah, yang mana kalau ini kondisinya seperti ini, satu produk ini berarti satu urutan, yang hitam, yang merah, yang hijau. Sehingga kalau prosesnya ini 3 menit ya, yang menentukan berarti proses yang paling lama ya. Kalau kita lihat dalam waktu 1 jam mesin A ini, kasus 1 jamnya berarti 1 jam ini menghasilkan berapa produk. Jadi kalau jam itu 60 menit, berarti kalau dibagi 3 jadi ada 20 produk, betul nggak? Kemudian kasus berikutnya adalah jika mesin A ini adalah yang merah itu yang warna merah seperti ini, satu produk kerjain ini, satu produk kan. Kalau seperti ini sama, ini persisnya ada 2 menit, sehingga kalau 1 jam menghasilkan produk berapa? Ada 30 produk per jam, kan 60 menit dibagi 2 sama 30 produk. Oke, kemudian kasus berikutnya adalah kalau A ini, mesin A yang dikerjain itu menghasilkan produk yang 1 menit. Nah, jadi jumlah produknya adalah sebesar 1 jamnya adalah 60 produk. Kalau kasus seperti ini berarti ada satu jeda. Misalnya ya, ini satu kasus semuanya. Berarti ada jeda. Kalau kita prosesnya seperti produk ini, jeda ngerjain 1, 2, 3 berikut. Tetapi yang merah ini kan nggak bisa langsung dikerjain. Berarti ada penumpukan 2 produk gitu ya. Terus berikutnya, jadi ada jeda, jadi jadwalnya akan merenggang. Nah, kasus seperti ini yang menentukan adalah kasus produk yang paling akhir gitu. Landasan teorinya ini adalah apabila kita tekan produksi, maka akan berakibat melebarnya waktu interval. Apabila kita kurangi jumlah mesin paralelnya, maka akan memperlebar waktu interval. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi rumusnya adalah kalau kapasitas produksi persatuan waktu itu sama dengan adalah waktu periode yang ditetapkan, misalnya 1 jam, dibagi dengan interval selang antar produk keluarnya. Jadi misalnya tadi per 3 menit, per 1 menit itu keluar, itu dibagi sehingga menghasilkan jumlah kapasitas produksi persatuan waktu. Nah, artinya teorinya, jadi kalau kapasitasnya kita rendahkan, kita kurangi, sehingga caranya dengan intervalnya diperpanjang atau di waktunya dilebarin.
Kalau waktunya interval antar produknya diperkecil sehingga kapasitasnya akan meningkat. Nah, kasus berikutnya kalau jika sehingga contoh misalnya mesin A. Mesin A ini tadinya awalnya 3 menit per antar waktu antar intervalnya. Awalnya kan 20 produk per jam. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan adalah dengan 3 menit ini kita turunkan misalnya setengahnya, 1,5. Caranya dengan menurunkan interval 3 menit ini jadi 1,5 adalah dengan menambah mesin. Nah, contoh misalnya mesinnya jadi satu sistem ini ada 2 mesin, intervalnya 3 menit, ini 3 menit 20, berarti 20 tambah 20 40 ya, artinya 1,5 itu adalah dengan menambah 2 mesin, jadi kapasitasnya 40 menit, 40 produk per jam. Nah, kasus yang lain sama, ini juga ada tadi ada A, B, ya, C, A, B, C. Kalau A-nya itu adalah yang 3 menit, kalau intervalnya 2 menit itu yang B, mesin ini. Kemudian yang interval 1 menitnya adalah yang C. C-nya yang hitam. Nah, kalau kita buatkan seperti ini, otomatis jadwalnya akan terpecah. Ya, terpecah diproduksi terus. Jadi ini baru mulai kerjanya sehingga terjadi penjadwalan akan melebar. Jadi banyak penumpukan, artinya kenapa sehingga terjadi penumpukan pada saat perbedaan perbedaan lamanya interval. Jadi mesin A, mesin B, mesin C itu karena beda interval ini akan terjadi penumpukan. Sehingga apa yang kita lakukan harus melakukan line balancing atau menyamakan waktu kerja. Misalnya mesin A 3 menit, mesin B itu menghasilkan 2 menit, ini mesin C 1 menit. Untuk itu caranya supaya tidak terjadi penumpukan adalah dengan menyeimbangkan. Misalnya kalau ditetapkan 3 menit, berarti setiap stasiun kerja itu harus 3 menit. Nah, kasus seperti ini apa yang kita lakukan adalah dengan menyamakan stasiun kerja. Ini stasiun kerja misalnya mesin A, stasiun kerja 1. Awalnya kan stasiun kerja setiap 1 mesin. Nah, stasiun kerja ini dengan meningkatkannya dengan menambahkan mesin dengan penggabungan. Seperti ini jadinya. Ini 1 stasiun kerja, 1 stasiun kerja. Kenapa ditambahkan? Berarti dilakukan oleh 2 orang dan saling berurutan. Setelah B sama C, ini kerjaan cuma 1 orang. Awal kan dikerjakannya cuma 1 orang, 1 mesin 1. Dengan menghemat ini akan terjadi pengurangan jumlah orang dan biaya dengan menyamakan line balancing. Nah, kasusnya adalah misalnya interval sama ada 3 menit, 20 menit ini, sehingga kita harus penggabungannya akan jadi tadi B sama C digabung, sehingga apa yang terjadi ininya jadi 3 menit tapi kapasitasnya jadi bertambah ya, jadi 30 ya, ditambah ini jadi 20. Kalau 3 menit ini berarti 20 hasilnya produk, jadi seimbang 20 sama 20. Oke. Nah, kalau ini yang kita lakukan, jadi akhirnya kita terjemahkan ABC-nya itu adalah, jadi kita kerjain dulu CB dulu. CB kerjain 1 berurutan, jadi setelah dia kerja CB-nya udah selesai, baru mulai lagi kerja CB-nya, baru A-nya ikut. Jadi akhirnya grafik penjadwalannya seperti ini. Oke. Nah, jika kasus berikutnya adalah dengan menambah kasusnya sama, cuman bisa saja kita tetapkan line balancingnya lebih rendah dari 3. Nah, dengan kasus seperti ini akhirnya ada tidak seragam, ada 1, ada yang
ini satu, ada yang 1,5. Nah, kasusnya adalah kalau tadi mesin A-nya itu kita turunkan jadi 1,5 intervalnya. Dengan demikian, kita harus menambah satu mesin lagi jadi 1,5. Dengan nambah A1-nya A2 tambah A2, berarti perlu ada 2. Di pengurangan itu dengan menambahkan pengurangan interval dengan menambahkan jumlah mesin. Dan seterusnya kita akan lihat kalau kasus berikutnya adalah dengan mengurangi lagi. Jadi si sistemnya, si line balancingnya 1, sehingga terjadi pengurangan dengan mengurangi sehingga sama, line balancingnya sama, sehingga perlu ada 1, B-nya kita turunkan dari 2 menjadi 1. Begitu pula dengan kalau mesin A-nya yang tadinya 3 dikurangi jadi nambah 1 mesin lagi supaya nanti seimbang mesinnya. Oke, untuk sementara itu saja dulu, kita akan bahas dilanjutkan pada video berikutnya. Oke, selamat bertemu kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Kita mengikuti video sebelumnya bahwa kita sudah belajar bagaimana menginterpretasikan sebuah kapasitas dan jadwal. Itu berlandaskan teori bahwa peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan memperpendek waktu interval, dan apabila memperpanjang waktu interval berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Sehingga berdasarkan teori itu pula dapat melakukan pengukuran perencanaan proses produksi yang seimbang berdasarkan rumusan LB sama dengan interval dikurangi faktor keseimbangan yang ditetapkan. Jadi nilai keseimbangan jalur produksi itu ada hasil pengurangan dari interval selang waktu antar produk yang dihasilkan proses N dikurangi dengan faktor keseimbangan yang ditetapkan untuk menyeragamkan interval setiap proses. Jadi upaya untuk nilai keseimbangannya kita contoh misalnya ini ada contoh. Nah, berikutnya adalah menyeimbangkan berapa jumlah mesin yang utility dari mesin tersebut adalah jumlah mesin yang perlu ditambah. Itu adalah pengurangan cycle time proses N membuat produk dikurangi dengan interval selang waktu yang dihasilkan. Jadi selang interval itu adalah output keluaran yang terakhir. Kalau cycle time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Sehingga teori rebel ball ini adalah kalau kita kurangi intervalnya harus nambah jumlah mesinnya. Kalau jumlah mesinnya diturunkan berarti intervalnya perlu ditambah. Jadi landasan teori ini cocok dengan teori tadi. Nah, untuk menyeimbangkan sebuah proses lini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan faktor keseimbangan yang dapat dicapai. Jadi faktor keseimbangannya berapa dulu tadi, seperti tadi kasusnya. Berapa dulu nih? 1, 2. Sehingga kalau kita tetapkan 1 menit, berarti semuanya harus 1 menit lead time-nya. Oke. Kalau 3 menit, 3 menit semua. Cara jadi dengan demikian ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menyeragamkan interval, yaitu dengan cara horizontal sama vertikal. Cara horizontal adalah dengan menambah jumlah mesin pada proses yang memiliki interval yang lebih besar dibanding faktor keseimbangan. Apabila cycle time proses tersebut dibagi dengan faktor keseimbangan, akan menghasilkan jumlah mesin yang dibutuhkan proses tersebut. Baru cara berikutnya adalah cara vertikal, ya, dimana adalah dengan melakukan penggabungan beberapa proses produksi yang memiliki interval lebih kecil dari faktor keseimbangan dalam sebuah workshop station yang dilayani 1 orang kerja. Apabila jumlah waktu interval setiap proses tersebut harus mendekati nilai faktor keseimbangan. Begitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai hal tersebut di atas. Untuk itu kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya mengenai simulasi bar chart
CLF dan DLF. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.